Hai Sobat Panda, apa kabar semuanya? Seorang suami sejatinya harus menjadi kepala rumah tangga yang baik dengan membimbing istri agar tidak berbuat salah, bukan malah menjerumuskan sang istri atau bahkan mengajaknya untuk berbuat kejahatan. Berikut 5 pasangan suami istri yang kompak melakukan pemerasan dan pencurian hingga harus berurusan dengan kepolisian. Namun sebelumnya, mohon untuk subscribe, like, and comment channel ini. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat subscribe makin bagus. Berdalih akibat himpitan ekonomi kebutuhan hidup, Evita, seorang perempuan asal Palembang, nekat memeras seorang pria yang adalah selingkuhannya. Aksinya ini bahkan dilakukan dengan suaminya sendiri beserta beberapa anggota keluarganya. Aksi ini kemudian diungkap polisi dan semua pelaku berhasil ditangkap. Modus yang dilakukan Evita yakni dengan cara mengajak korban berkencan. Saat itu kemudian datang suaminya dan seolah-olah menggerbek keduanya. Korban kemudian dimintai uang damai sebesar 50 juta agar masalahnya bisa selesai. Namun mereka tidak bisa memenuhi sehingga semua barang berharga milik korban diambil oleh pelaku. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak polisi dan para pelaku berhasil ditangkap. Anggota Direskrimum Polda Sumsel berhasil menangkap aksi penipuan dengan modus mengajak perempuan badan di Palembang. Ternyata pelaku adalah pasangan suami istri asal Palembang, yakni Ajeng dan Kartini. Parahnya lagi, aksi tersebut sudah berkali-kali dilakukan dan mereka sudah mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Menurut Ajeng, aksi tersebut sengaja dilakukan karena tuntutan ekonomi. Mereka mencari korban melalui aplikasi chatting dan kemudian istrinya akan janjian di hotel. Saat berada di hotel, istri langsung mengambil barang berharga saat korban lengah. Sementara sang suami sudah menunggu di area parkir hotel untuk menjemput dan istri beserta barang jarahan. Modus prostitusi online juga terjadi di Panakukang, Makassar. Pasangan muda Ihsan dan Alsera ditangkap polisi karena membawa kabur uang dan mobil milik korbannya. Meski sempat melarikan diri, namun kedua pelaku berhasil ditangkap beberapa jam kemudian. Awalnya, Alsera bertemu dengan pelanggannya di hotel setelah berkenalan di aplikasi kencan. Saat korbannya di kamar mandi, Alsera langsung membawa pergi uang, ponsel, dan kunci mobil. Sementara sang suami telah menunggu di parkiran hotel. Setelah korban melapor ke polisi, pasangan suami istri ini berhasil ditangkap atau melarikan diri keluar kota. Seorang pria di Depok melapor ke polisi karena merasa diperas oleh seorang wanita kenalannya bernama Barbie bersama teman-temannya. Bahkan ia dianiaya oleh para pelaku dan dimintai sejumlah uang. Salah satu pelaku mengaku suami dari Barbie yang ia kenal dari sosmed. Padahal setahunya status Barbie itu janda. Polisi pun bergerak cepat mengungkap kasus ini dan berhasil menangkap kedua pelaku yang terlibat. Ternyata Barbie memang dijadikan umpan oleh sang suami dan komplotannya untuk mencari korban di sosial media. Hingga saat janjian kencan dilakukan, mereka langsung datang seolah-olah menggerbek perbuatan mesum keduanya. Korban pun diperas dan dianiaya bila masalah tersebut tidak ingin dilaporkan ke polisi. Kasus istri digadai suami sebagai jaminan hutang di Lumajang, Jawa Timur sempat membuat heboh Indonesia beberapa waktu lalu. Lasmi digadaikan sang suami untuk melunasi hutangnya sebesar ratusan juta rupiah kepada si pemberi hutang. Awalnya, Hori memiliki hutang pada temannya bernama Hartono sebesar 250 juta. Karena tak bisa kunjung membayar, Hori lalu menggadaikan Lasmi istrinya sendiri sebagai jaminan. Karena kesal tak bisa membayar, Hori kemudian melakukan pembunuhan. Dan ternyata yang dia lakukan korbannya salah sasaran. Belakangan diketahui bila Lasmi tidak merasa digadaikan. Dia justru merasa senang bersama dengan Hartono karena hidupnya damai dan tentram, sebab bersama suaminya ia diperlakukan dengan tidak baik, bahkan tidak ditambahi. Sepasang suami istri di Jombang, Jawa Timur bernama Sari dan Wahyu kompak membunuh seorang guru SMP bernama Eli. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan kota Jombang, bahkan baru terungkap 1 bulan kemudian oleh kepolisian. Saat melakukan eksekusi, korban bahkan mengajak serta anaknya yang masih balita. Kepada polisi, Sari dan Wahyu mengakui perbuatannya.
Mereka awalnya hanya mencari kos saja, namun kemudian berniat merampok karena kebutuhan ekonomi. Karena korban melawan, lalu ditusuk dengan pisau dan bagian kepala dihantam dengan batako. Setelah itu baru mengambil uang, perhiasan, dan ponsel milik korban. Dua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Nah, sobat panda, jangan dicontoh ya. Mari lindungi diri, teman, keluarga dari semua tindak kejahatan.